Halo Ki Suling. Ki, Siap. gimana Ki kabar Ki? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja Ki Suling. Nah, kita malam ini kita ketemu dalam rangka ngobrol-ngobrol ya. Ya. Nah, ini hostnya siapa sih? Nggak ada ya? Kalau tadi kelihatannya itu kesepakatannya sampai jadi host ini. Oh iya, lupa. Nah, teman-teman semua, malam hari ini kita ketemu di channel kita tercinta, entah itu channel apa namanya lah, apa arti sebuah nama, kata William Shakespeare ngomong seperti itu. Yang jelas pada malam hari ini kita akan mendiskusikan, ngobrol dan juga testimoni dari Ki Suling. Ki Suling ini aslinya itu namanya teman-teman keren sekali aslinya. Jadi Nggak usah disebut. Nggak disebut ya. Dan beliau ini punya banyak pengalaman yang dulu mulai dari zero sampai sekarang menjadi hero seperti ini. From zero to hero. Begitu kira-kira Ki Suling. Jadi ada sugesti-sugesti positif yang mengatakan bahwa hidup itu harus melangkah maju ke depan. Kira-kira begitu ya. Iya, benar Nah, sekali. salah satu ini adalah penggalan dari fragmen-fragmen kehidupan Anda yang kita tahu bahwa kehidupan Anda sangat panjang sekali. Usianya kan sudah tua Ki Suling ya. Oke. Jadi kita akan bertemu itu 15 tahun yang lalu sebenarnya Ki. 15 tahun yang lalu. Waktu kita masih sama-sama muda gitu, masih sama-sama liar, zaman jahiliyah gitu. Dan di jalanan juga ya. Di jalanan juga. Di jalanan gitu. juga. Dan apa itu, Ki Suling ini teman-teman pernah jadi juara menulis cerpen. Wah, ini berarti kan beliau ini memiliki jiwa artistik yang tinggi juga. Untuk nyambung hidup waktu itu. Untuk menyambung hidup. Iya. Apapun bisa dilakukan. Apapun bisa dilakukan. Nah, ini salah satu powernya Ki Suling. Jadi hal-hal yang biasa menjadi luar biasa. Salah satunya adalah apa yang kita diskusikan malam hari ini, yaitu pengalaman Ki Suling terkait riyadoh satu doa. Riyadoh itu kalau bahasa populernya apa ya? Berlatih. Tirakat, berlatih untuk mesu diri, berlatih untuk apalagi yang istilah-istilah paling gampangnya itu berlatih untuk menahan diri. Nah, berlatih untuk menahan diri menggunakan satu sarana doa. Benar sekali. Yaitu doa Asif bin Barkoya. Dan kebetulan beliau ini pernah menjalani juga belum lama ini Ki Suling ya, yaitu riyadoh atau bertapa di dalam kotak. Nah, beberapa saat yang lalu Ki Suling kita sudah menjelaskan tentang kotaknya, dan jenengan sudah menjalani yang namanya masuk ke dalam kotak tersebut, kira-kira begitu. Monggo diceritakan Ki Suling step by step pengalaman Anda ini, mulai dari yang paling awal. Silakan. Awalnya saya itu kan tertarik waktu kemarin kita sempat ke rumah Kiwa kan. Iya betul. Sama Nyai, kemudian ada ini apa sih kok ada kotak-kotak seperti itu. Kiwa kan memang sengaja ngundang, ini sarana baru. Iya. Ini saya kan nyoba ke situ. Ki, saya minta izin nyoba untuk tirakat atau riado dalam kotak itu. Kemudian Kiwa ngomongin coba ketemu dengan beliau yang dimaksud ini salah satu tokoh yang namanya Saif bin Barkoya tadi itu. Nah, tokoh ini kita kenal sebagai juru tulis, ada yang mengatakannya Perdana Menteri Nabi Sulaiman. Asif bin Barkoya. Kita juga perlu ketahui Ki, Sayyidina Asif bin Barkoya ini adalah sosok manusia, bukan jin atau apa. Bukan. Jadi sosok yang ada, benar-benar ada, dan itu ada dalam sejarah. Kyo waktu itu kan ini ya, sebelumnya kan ngasih saya ijazah untuk Asma Asif itu ya, yang Ahyan, Sarohian, Barohian, Adunaya, Asbauti, Ali Sadaya, itu kan saya baca, terus saya baca. Nah waktu itu saya sempat khawatir Ki, ini apakah Asma Asif ini aman apa tidak buat saya begitu. Khawatirnya malah nanti ada terjadi apa-apa gitu. Nah kemudian saya coba amalkan dalam kotak. Memang awalnya itu terus terang berat sekali Ki. Saya tidak tahu, saya nggak mau ngitungnya berapa jam saya di dalam, tapi yang jelas ada proses yang lumayan menurut saya tidak biasa yang saya alami. Yeah. Sebelum saya lanjut,
Saya mau nanya itu di tempatnya Kiwa kota itu ada semutnya apa tidak? Semutnya itu steril, jadi saya usahakan setiap saat sebelum saya masuk itu saya kasih yang namanya itu kapur barus. Kapur barus. Jadi kapur barus itu kan apa itu agar tidak ada semut di situ, tidak ada yang namanya ini nyamuk masuk dan juga misalnya serangga-serangga nggak bisa masuk. Artinya memang benar-benar Steril ya. Steril di itu. Waktu pertama kali saya nggak tahu menit keberapa, pokoknya saya baca gitu ya. Itu kan gelap semua kan, kondisinya gelap. Kemudian namanya keringat seperti itulah. Betul. Kita keringat bercucuran. Keringatnya kayak mandi keringat, kemudian bernafas juga sulit. Itu pertama kali saya merasa kesadaran saya itu, sekujur saya itu dikerubuti sama semut, Ki. Seakan-akan semut itu mengerubuti tubuhnya. Iya. Ini bukan kesemutan loh, Ki. Bukan kesemutan, tapi memang benar-benar semut ya. Dari ujung kepala sampai kaki itu kayak ini apa, ini kayak berjalan gitu. Situ terus saja saya tetap ya udahlah, mungkin ini cobaan gitu ya, saya baca terus. Tapi berikutnya itu kok saya itu malah merasa melihat sebuah siluet dari semacam kubah begitu. Tapi muncul tidak, kayak tidak, kubah ya. muncul tidak, kayak kubah. Seperti kubah begitu. Ketika dia tidak muncul, itu gantinya ada sebuah semacam apa ya, kayak kabut gitu, kayak kayak kabut. Iya. Kabut yang bergerak. Kabut yang bergerak. Saya pikir ini memang sesuatu yang beberapa kali saya sempat alami waktu riado di asma-asma yang memang sudah terbiasa. Tapi yang membedakan itu adanya 2 pintu segitiga. Jadi ketika saat itu kan gelap ya. Terus ada tadinya dengan mengatakan ada kayak semacam bayangan bergerak begitu. Setelah itu ada kayak kabut bergerak. Setelah itu ada pintu. Ada 2 pintu. Di sebelah kanan itu ada pintu segitiga terbalik, sebelah kiri pintu segitiga dengan piramida yang biasa begitu. Ada 2 sosok yang saya disuruh milih yang terbalik, ada yang seperti piramida. Anda milih yang mana itu? Waktu itu saya milih yang bentuk piramida. Selanjutnya? Bentuk piramida itu malah menuntun saya pada sebuah kegelapan yang lebih parah lagi. Semakin gelap. Kemudian ada bayangan-bayangan yang ya kalau menurut saya nggak rasional juga. Kira-kira apa yang tidak rasional itu? Bayangan-bayangan apa? Ada seorang yang pakai jubah gitu. Ada seorang yang pakai jubah. Sebelah kanannya bawa obor, tangan kanannya, sebelah kirinya bawa semacam pedang begitu. Selanjutnya, dengan sosok itu apa yang Anda lakukan? Dia hanya berdiri mematung gitu ke saya. Tidak mengatakan apa-apa? Tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat gitu. Saya lewat, saya juga lihat dia gitu. Dari tatapan matanya dia, kira-kira apa yang bisa Anda cerna dari situ gitu? Apa ada sebuah perintah atau apa gitu? Beliau tidak suka kelihatannya gitu. Tidak suka dengan kehadiran Anda. Beliau tidak suka dengan kehadiran saya. Kemudian saya tetap aja kan ya, saya jalan kan, Kiwa ngomong apapun yang dia alami, terima aja kan gitu kan. Wis pasrah aja, terima dengan ikhlas aja. Coba saya baca terus. Kemudian yang saya lihat selanjutnya itu agak mengerikan juga gitu. Saya nggak tahu ini apakah memang halusinasi saya atau memang faktor dari asma yang Kiwa ajarkan itu. Saya kok melihat sebuah bentuk ini Ki. Apa itu, inferno ya, neraka begitu ya. Kayak neraka. Iya, punya beberapa orang yang disiksa dengan bentuk-bentuk penyiksaan begitu. Jadi Anda saat itu seakan-akan masuk ke sebuah tempat yang di situ mungkin ada apinya gitu. Mungkin bayangan-bayangan seperti itu ya. Bayangan seperti itu. Disiksa begitu? Disiksa. Disiksa kayak apa itu? Anda bisa mendeskripsikan kayak apa siksaannya? Misalnya ada orang dipenggal atau apa? Monggo, silakan. Kalau siksa mohon maaf, kalau neraka dalam bentuk api itu sih kelihatannya nggak seberapa jelas gitu. Tapi orang yang ada di situ
menunjukkan wajah yang sangat tersiksa. Begitu. Orangnya kurus-kurus. Kemudian di depan mereka itu ada makanan yang sangat lezat sekali. Dan mereka punya sendok yang panjang untuk ngambil makanan. Tapi kenapa kok kurus-kurus begitu? Oh, jadi Mereka ingin kelaparan. Padahal di depannya ada makanan dan ada sendok untuk bisa meraih itu. Ya. Selanjutnya, apakah penampakannya hanya seperti itu, dan selanjutnya apa yang Anda lakukan ketika Anda melihat sosok-sosok yang seperti itu? Saya sempat berpikir pada waktu itu, ini apa yang terjadi dengan orang-orang ini ya? Di depannya ada makanan, ada alat untuk ngambil makanan, tapi kenapa mereka gak berusaha untuk makan supaya mereka bisa makan dan kemudian bisa gitu. Ada jawabannya? Jawabannya malah nanti di akhirnya, Ki. Di akhir dari perjalanan saya mencari gitu. Sayyid bin Bar. Nah, selanjutnya setelah Anda masuk ke wilayah yang seperti neraka tadi, Anda masuk ke mana itu? Selanjutnya. Apa saya waktu itu sedang mati suri mungkin ya? Anda merasa seperti apa? Anda tidak merasakan kesadaran bahwa tubuh Anda ada gitu saat itu? Setelah saya selesai dikerubuti semut itu saya nggak merasa ada kesadaran, Ki. Ya memang. Jadi memang kalau orang, coba teman-teman aja di rumah ya, misalnya begini. Jadi ketika Anda masuk ke kamar yang dan lampunya Anda gelap, gitu, Anda tidak sadar bahwa tubuh Anda sudah ada apa enggak gitu. Karena nggak kelihatan, secara visual nggak kelihatan. Anda ada yang bisa megang gitu. Tapi kira-kira ketika Anda lama-lama di dalam kegelapan mungkin gitu, itu lama-lama tubuh Anda merasa hilang juga kira-kira gitu. Apakah itu proses mati suri? Menurut saya itu memang proses dari pemisahan antara kesadaran fisik dan kesadaran ruh, Isuling. Mungkin kira-kira begitu. Jadi teman-teman semua, apa yang saya sampaikan juga belum tentu benar. Yang jelas ketika kita mengalaminya seperti itu yang terjadi adalah memang proses-proses ketika kayaknya ini bayangan-bayangan kita muncul semua. Mungkin begitu. Saya masih belum punya jawaban untuk itu, Ki. Karena waktu itu kalau nggak salah Kiwa pernah banyak diskusi dengan kami kan tentang salah satunya tembang Jawa namanya Megatruh. Megatruh. Nah, pada waktu perjalanan itu saya kok sering mendengar kata-kata Megatruh gitu kan. Kiwa pernah menjabarkan kan Megatruh itu artinya megat dan roh gitu ya. Memisahkan istilahnya. Betul, memisahkan diri, ruh antara badan dengan jiwa, kesadaran ruh dengan kesadaran badan ini. Apakah itu yang terjadi dengan saya? Tapi waktu itu memang saya nggak sempat untuk berpikir lebih panjang lagi, Ki. Saya pikir kata megat ruh itu mungkin sebuah jawaban. Kenapa saya mengalami ini? Ya udah deh. Selanjutnya, ketika setelah itu Anda berhenti atau Anda meneruskan perjalanan atau seperti apa? Setelah saat itu tadi. Saya waktu itu stuck. Jadi sudah nggak ada lagi gambaran. Sudah nggak ada lagi. Istilahnya saya itu seperti dikurung dalam ini ya. Ini posisi orang-orang yang kelaparan tadi. Di depan, di samping kanan, di belakang saya itu udah tembok semua. Tembok semua ya. Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika saya melihat ke atas itu ada semacam sosok begitu ya, yang mendongak saya dari atas begini. Kemudian bagaimana caranya beliau menurunkan sesuatu supaya bisa saya naik kemudian saya naik di situ. Saya tetap sampaikan salam, assalamualaikum. Kemudian saya tetap baca asma itu tadi. Kemudian baru tahulah kalau perjalanan untuk mencari Sayyidina Asif bin Barkoya ini bukan perjalanan yang mudah, Ki. Kiwa sendiri waktu itu saya udah berapa jam, Ki? Saya itu nggak ngitung. Kiwa kan yang jaga saya di luar ya waktu itu. Ya betul. Dan karena saya jaga pun saya biasanya nggak saya hitungi jam. Jadi saya misalnya saya jaga Kisuling gitu, saya kan nggak mungkin jaga kayak misalnya Pak Satpam jaga kamar, jaga sesuatu enggak. Saya tinggal masuk keluar masuk. Saya lihat masih ada apa itu masih tertutup kira-kira begitu. Sambil tinggal keluar masuk tinggal. Dan memang saat itu malam ya Kisuling ya. Dan memang apa itu cahaya memang kita matikan gitu. Jangan waktu itu Kiwa juga ninggal saya ngopi dan tidur makan mungkin bakso, gitu. Iya. Dan memang nggak harus duduk di situ gitu. Iya. Tak tinggal apa aja gitu. Tapi memang kalau mamanya Kiwa ada di situ juga
mungkin saya terganggu juga ya, Ki, ya. Ya. Ada proses juga yang membuat saya itu putus begitu. Saya lanjut ya, Ki, ya. Ya, silakan. Perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah, Ki. Sangat panjang sekali. Saya nggak tahu apa keistimewaan dari Saif Al-Barkoya ini ya. Asif bin Barkoya. Iya, Asif bin Barkoya ini apa ya kecepatnya dari ini ya, Tuan Asif ini ya. Waktu itu sosok yang membawa saya ini memakai baju warnanya itu kalau nggak salah itu hijau, Ki. Seluruh tubuhnya hijau, tapi saya nggak bisa melihat mukanya. Orang yang berbaju itu tadi. Iya. Ngapain itu? Dia setelah mengulurkan semacam tangga kepada saya supaya naik. Kemudian dia menjadi semacam pendamping saya untuk perjalanan mencari Tuan Asif ini. Ketika itu saya masih ingat beliau itu masih membawa semacam tongkat kecil, Tongkat kecil. Kemudian bawa semacam lampu, lentera kecil, kayak lilin atau apa gitu, buat jalannya kita. Kita masuk ke sebuah lorong yang semacam gua waktu itu. Tapi di ujungnya ada sebuah cahaya yang berwarna kuning. Kita berjalan di situ. Dia mengenalkan diri. Waktu itu namanya itu Syabarudin atau siapa begitu. Ketika saya sampaikan salam, kemudian saya sampaikan juga apa tujuan saya. Beliau kemudian mengatakan, ya ada memang Tuan Saif Al-Barkoya itu adalah salah satu dari kita begitu. Jadi kayak semacam orang-orang yang apa itu khusus kira-kira begitu. Orang khusus. Dan itu kayak semacam kumpulan gitu. Begitu. Mungkin begitu. Jadi ada ini saya potongan-potongan informasi dari Said Asif bin Barkoya ini bahwa beliau ini adalah memang ahli tasawuf. Gitu. Jadi memang ahli apa itu orang mengatakannya sufi lah kira-kira gitu teman-teman. Jadi dari situ kan mereka ini kan dekat-dekat dengan apa itu komunitas sufi juga mungkin kira-kira. Monggo. Oke, saya ini agak saya singkat-singkat ya, Ki, ya. Oke lah, kita sampai di ujung dari gua tadi itu. Wah, memang yang disampaikan oleh Kiwa benar sekali, ada semacam sebuah perkumpulan, apa ya, semacam perkumpulan atau sekte atau apa ya kasarnya itu ya. Berkumpul di sebuah api unggun, kemudian tapi mereka itu nggak menari, nggak cuma zikir, duduk melingkari sama diam-diam putar-putar tasbih berzikir seperti itu. Saya nanya assalamualaikum, tapi mereka cuma menjawab waalaikumsalam. Saya nanya apakah di antara Anda ada yang namanya Tuan Asif Al-Barkoya begitu. Sementara yang dampingi saya tadi Sayyidina Sabarudin tadi nggak komentar apa-apa, cuma dampingan saya. Mereka nggak jawab. Assalamualaikum sampai 3 kali aja itu baru dia ngomong coba ke sana. Dia nunjuk sebuah telaga begitu. Jadi nggak di komunitas itu? Bukan di komunitas itu. Ya. Ternyata komunitas ini bukan lingkaran dari orang itu, bukan cuma situ. Ada beberapa. Kalau saya melihat ada sekitar 5 atau 6 gitu. 5-6 lingkaran orang-orang itu tadi. Ada telaga gitu. Berjalan saya ke sana. Ketika saya berjalan ke sana itu ternyata sampai ke 6-6-nya itu tidak ada yang Tuan Asif Al-Barkoya itu. Begitu. Ke-6-6-nya ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada di kumpulan itu. Mereka cuma ngomong coba ke sana. Coba ke sana. Coba ke sana. Mungkin sebagai proses bahwa kita untuk mencari itu harusnya nggak bosen-bosen kalau nggak ada tujuan seperti itu. Kalau saya bisa ngambil itu kan. Dan memang ini apa itu memang spesial sekali ya Tuan Asif bin Barkoya ini. Beliau ini ada salah satu mungkin juru tulisnya dari Nabi Sulaiman. Benar sekali. Yang konon dalam di kitab itu beliau ini yang menemukan doa yang bisa memindahkan yang namanya kerajaannya Ratu Bilqis dari istananya sana, di kerajaannya sana hadir di depan Nabi Sulaiman dalam waktu sekejap mata. Jadi sebelum mata Nabi Sulaiman itu berkedip, istana sudah di depannya dia. Dan ini mengalahkan orang paling sakti dan makhluk yang paling sakti saat itu di alam semesta, yaitu jin Ifrit. Jin Ifrit, benar sekali. Jin Ifrit ini yang dikatakan raja jinnya saat itu, raja jinnya di istana Nabi Sulaiman yang terkenal memang sudah raja-rajanya lah, mentok lah rajanya begitu. Yang dia bisa menghadirkan yang namanya istana Bilqis itu dalam waktu sebelum Nabi Sulaiman itu berdiri. Nah, sementara ternyata
jin-jin ini apa itu ada lagi yang bisa lebih cepat lagi gitu kayak begitu. Nabi Sulaiman ngomongnya begitu. Terus ada salah satu hamba Allah yang menawarkan, yaitu yang Sayyidina Asif iya, Asif bin Barqiyah. Asif bin jadi Asif anaknya Barqiyah gitu. Barqiyah kayak gitu kan. Kalau lanjut. Oke. Ada salah satu anggota komunitas itu yang mengatakan kalau kamu mau ke istananya Sayyidi Asif, kamu harus ke tengah telaga, itu ada semacam pulau begitu. Pakai ini. Dia hanya menunjukkan waktu itu kalau nggak salah 2 batang kayu. Saya pikir bagaimana caranya ya kita ke sana gitu ya, udah wis pasrah aja. Bagaimana caranya saya bisa ke sana? Sebenarnya saya nggak punya dayung dan ini juga bukan perahu gitu ya. Terus beliau mengatakan cuma gini aja sih, kamu tahu kan apa itu kun fayakun? Kamu tahu kan pemilik dari kun fayakun? Apa yang tidak mungkin kalau pemilik kun fayakun itu menghendaki? Coba kamu pasrah. Ya udah deh. Akhirnya saya ke sana kan. Saya naik 2 batang kayu itu dengan Sayyidina Sabarudin tadi itu. Bagaimana ceritanya saya nggak tahu, pokoknya saya sampai di tengah pulau dan ada memang yang katanya istana Asif bin Barqiyah gitu. Wah. Istananya kayak apa itu? Istananya. Iya. Apakah benar-benar kayak istana gede gitu atau emas atau misalnya banyak kayak di apa itu? Di dalam cerita-cerita gitu, raja-raja gitu misalnya gitu. Yang penuh dengan permata gitu ya. Terus juga itu misalnya rajanya duduk di tengahnya membawa singgasana yang bagus, itu kira-kira gimana? Ya itulah, kita kesana darat di mana istananya ini Sayyidina Sabar untuk istananya Tuan Asif bin Barqiyah. Itu istananya. Beliau menunjuk sebuah gua gitu. Kecil sekali, mungkin kecil ukuran. Kalau kita bisa hitung dengan ini ya, dengan ukuran orang ini 3 kali 3 kali 3 begitu deh. Begitulah. Berarti segini ya, satu ruangan gini. Ya mungkin satu ruangan studio ini 3 kali 3 kali. Jangan-jangan kayak studio ini juga ini. Ada tulisan-tulisannya ini. Ini teman-teman di studio kita ada banyak pesan-pesan ini. Gimana gambarannya gitu? Ada apa namanya spirit. Ada ini ya enggak kira-kira gitu. Ya, ternyata bentuknya gua Ki. Ya, gua, benar-benar gua ya. Benar-benar gua. Kita bayangkan ya ketika beliau dengan tingkat kemasyhuran seperti itu, beliau membicarakan sebuah istana adalah gua. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kira-kira gitu ya. Tidak sesuai dengan ini perkiraan kita. Perkiraan kita ya. Wah, beliau ini pasti orang yang kaya. Orang kaya dan juga orang sakti kira-kira gitu ya. Sakti kan pasti wis. Apa aja bisa didatangkan kira-kira gitu. Ya kan? Ternyata enggak. Oke lah, berarti ini gua ya. Akhirnya waktu itu kan saya mikir, saya nggak mungkin kan ngomong katanya istana kok cuma gua, saya pikir nggak etis. Sudah masuklah katanya. Jadi Sabar, saya masuk situ. Assalamualaikum, saya bilang. Waalaikumsalam. Beliau suaranya sangat berat sekali. Wah, ini mungkin Tuan Asif bin Barqiyah ini ya. Beliau memakai sebuah jubah putih, duduk iftirosi dan membelakangi saya waktu itu. Dia menghadap ke gua berarti? Menghadap ke dalam gua. Jadi Anda misalnya ini pintunya begitu, Anda Assalamualaikum dari pintu gua, ini pintu guanya itu dia menghadap ke sana. Iya, beliau lagi menghadap ke sana dalam posisi nunduk begitu. Setelah beberapa saat kemudian beliau memutar gitu melihat saya. Kalau saya bisa gambarkan sedikit dari perawan beliau ya, beliau gimana? Orangnya tinggi besar begitu. Kemudian ada ini agak apa namanya itu ya, jenggot ya, cambang ya, cambangnya rapi, pandangan matanya sangat-sangat teduh banget, sangat teduh sekali. Kemudian caranya beliau menyampaikan juga sangat teduh sekali. Mungkin kayak suling seperti ini. Teduhnya kira-kira. Saya masih liar gitu. Oh, masih liar. Gimana selanjutnya? Wah, saya nggak bisa banyak ngomong dengan beliau. Dan apa yang Anda omongkan saat itu gitu? Saya nanya-nanya kan ya. Ini mumpung saya ketemu dengan sosok ahli tirakat. Ahli tirakat kan.
dengan perjalanan yang menurut saya melelahkan waktu itu kan gitu. Saya tanya, tadi saya ketemu dengan orang yang sekumpulan orang yang walaupun di depannya itu ada makanan banyak dan lezat, dia bisa ngambil dengan sendok yang panjang, tapi kenapa kok kurus-kurus? Gitu. Itu yang pertama kali saya tanyakan. Yang kedua, sebenarnya bagaimana cara Anda berdoa? Itu aja. Kok bisa cepat diijabah oleh Tuhan gitu ya? Kok bisa cepat diijabah dengan Tuhan? Itu aja yang saya tanyakan, cuma dua itu aja. Apa jawaban beliau? Untuk pertanyaan pertama tentang kelompok orang yang kurus, beliau mengatakan begini aja. Itu adalah gambaran manusia yang tidak mau berbagi dan tidak bisa bekerja sama. Coba bayangkan, dengan sendok yang sangat panjang, kita kan sulit memasukkan makanan ke. Kenapa kita gak belajar untuk memberikan makan orang lain dengan sendok itu? Cukup mah kita seperti ini, malah susah gitu. Kan tumpah semua. Ya. Ambil sendok dengan panjang, kemudian sodorkan makanan itu ke orang lain. Dan orang lain pun menyodorkan. Orang lain menyodorkan. Oh, berarti ini beliau bicara tentang sebuah bentuk hubungan sosial. Iya. Benar. Tidak ada yang apa istilahnya ya? Tidak bisa lah orang itu bekerja dengan sendirian untuk. Tidak bisa. Nah ini ada saya ingat satu pemikiran filsafat bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada nabi yang lain. Tidak ada nabi lain. Karena yang namanya kebenaran itu sudah terbagi sempurna ke umatnya. Dan setiap orang itu memegang satu kebenaran, sehingga tidak boleh dikonfrontasikan dengan yang lain, tapi justru saling melengkapi. Jadi satu kebenaran sudah dipecah kira-kira gitu. Benar sekali. Jadi saling memberi nutrisi dari kebenaran itu kemudian bisa berkembang. Jadi kalau satu mengklaim benar sendiri dan yang lain dinilai salah, itu berarti dia tidak memahami yang namanya hakikat kenabian itu kira-kira gitu. Dan ya seperti tadi nih, kurus-kurus di tengah makanan yang lezat begitu. Padahal semua akhirnya semuanya harus bisa untuk menyuapi. Oh ya, kurangnya di sini saya tambah coba. Benar bisa. Menarik sekali nih Nah, kemudian yang kedua, jawaban dari pertanyaan saya kedua, bagaimana sih Anda caranya berdoa? Ya Said kok bisa langsung diijabah. Pada dasarnya beliau ini, mungkin ini bahasa saya mungkin agak kasar ya, mohon maaf ya. Dia balik tanya, apa bedanya berdoa dengan merayu? Berdoa pada Tuhan atau merayu Tuhan yang kalian lakukan? Kan begitu. Kalau yang kita lakukan berdoa, kita anggap berdoa. Berdoa berarti zat pengabul doa ini adalah kamu anggap sebagai Tuhan di luar kamu. Begitu. Hubungannya antara hamba dengan Tuhan. Sementara kalau kamu merayu dia, dia ngomong gitu. Kalau kamu merayu dia, itu kau anggap dia adalah kekasihmu. Jadi bukan orang lain. Bukan orang lain, tapi orang bagian dari jantung hati yang kita. Kalau orang zaman dulu ya, Kiwa katanya dulu itu ini Ki. Ya Kiwa tahu sendiri lah. Katanya kan Kiwa dulu cepat ini ya. Apa itu? Waktu SMA. Saya lupa. Waktu SMA untuk beli jajan di kantin harus jual jasa bikin surat cinta. Oh iya itu pernek-pernek kehidupan ya Sulingnya. Ya seperti itulah Ki. Jadi untuk bikin doa, maka Tuan Said ini nggak mau bicara tentang doa sebenarnya. Tapi ungkapan kecintaan pada Tuhan. Nah itu teman-teman. Itu yang jadi sebenarnya intinya doa itu adalah anggap Tuhan itu kekasih kita. Benar sekali. Itu yang jadi mendekati Tuhan itu dengan hati, bukan dengan ucapan dan tanpa hati kira-kira gitu. Bahkan terkadang saya ingat salah satu kisah Nabi Musa ketika dia ini berdoa dan juga ada orang berdoa kepada Tuhan kok seakan-akan itu kayak kekasihnya gitu. Terus Nabi Musa marah. Nabi Musa marah. Kamu itu berdoa kok kamu anggap Tuhan itu kekasihmu sendiri. Ternyata seperti itu justru yang benar gitu. Jadi tidak melulu taat di teksnya, tapi di rasanya itu, di hatinya gitu. Itu ke intinya gitu ya. Ya mungkin apa yang beliau sampaikan, apa yang Kiwa barusan sampaikan, itu kan juga sering kita dengar. Hanya
belum sempat kita kupas dalam-dalam tentang Betul. apa sih artinya ini. Betul. Jadi berdoa dengan kemesraan. Dengan kira-kira kemesraan. Kita sering bicara tentang Rabi'ah al-Adawiyah. Siapa sih kekasih itu yang manusia ya? Seorang sufi Sufi wanita yang benar-benar istilahnya itu jatuh cinta dengan Tuhan. Benar. Kekasih yang enggak kekasih kalau bukan Rabi'ah al-Adawiyah. Saya ingat doanya Rabi'ah al-Adawiyah itu. Jadi seakan-akan ini bertentangan dengan syariat. Padahal ini ungkapan kecinta kepada Tuhan. Jadi ya Tuhan, besarkan tubuhku dan masukkan aku ke neraka. Agar orang lain tidak ada yang masuk neraka. Kira-kira gitu. Sehingga besarkan tubuhku dan penuhi tubuhku di neraka sehingga orang lain tidak bisa masuk neraka. Biar saya saja. Itu artinya apa dari ungkapan seperti itu? Jadi orang kalau meminta sesuatu itu ya wes nggak minta yang enak-enak kira-kira gitu, karena apa kekasihnya kira-kira gitu. Iya. Gimana kalau Rabi'ah al-Adawiyah ini kan seperti itu karena bagi beliau Tuhan itu cukup, gitu kan. Saya nggak peduli, saya itu mau masuk surga atau masuk neraka terserahlah. Tuhan yang penting kamu cinta aku. Nah, jawabannya kan gitu. Betul. Jadi hub gitu. Hub cinta. Mahabbah itu artinya dari hub itu, dari cinta. Jadi beribadah hidup dengan cinta ilahi kira-kira gitu. Wah, waktu beliau mengatakan gitu saya tuh malu gitu, terus terang kata. Ini apa yang beliau sampaikan itu sebenarnya sering saya dengar. Kita sering diskusikan. Tapi kenapa kok kesadaran itu mungkin ini ya, kesadaran kayak gitu memang harus dimunculkan berkali-kali ya. Dimunculkan berkali-kali dan memang harus dipisah. Jadi memisahkan antara kebutuhan ruhani, kebutuhan ruh dengan kebutuhan jasmani ini harus terpisah. Ya kebutuhan rohani kita ya memang hanya bermesraan kepada Tuhan, hanya itu aja seperti itu. Jadi beliau ngomong gitu. Kamu jangan berdoa, tapi rayulah Tuhan. Cara nggak langsung ngomongnya seperti itu. Pakai ungkapan yang bagaimana caranya Tuhan tidak bisa mengelak, kan istilahnya mau nggak mau ketika saya harus ngasih. Mau nggak mau harus ngasih. Karena ini orang sangat cinta pada saya dan ini menganggap aku adalah kekasihnya. Bagaimana aku nggak menganggap dia kekasihnya? Ya Tuhan, bagaimana aku bisa tobat kalau kamu tidak menerima tobatku? Seperti itu. Dan memang Tuhan kan seperti itu. Dan memang Tuhan kan memang pasti akan mengabulkan. Dan mendengar dan mengabulkan doa seseorang. Iya, benar sekali. Waktu beliau waktu beliau banyak ngomong masalah gitu, kemudian ada sebuah kesadaran rohani yang saya bisa capai seperti ini, bahwa antara rayuan dan kamu pilih mana, merayu atau berdoa? Kalau aku milih merayu Tuhan, katanya sih. Sayyidina tadi itu ngomong seperti itu, Asif bin Barko ya. Oke lah, tidak apa-apa ya, ini mungkin buat tambahan saya juga. Saya kok kemudian ingat ini syairnya Abu Nawas. Gimana itu? Yang Tuhan, aku bukanlah ahli surga, tapi aku juga tidak kuat di neraka, kan gitu. Ini memang bentuk sebuah bentuk pemaksaan yang kurang ajar juga. Tapi bagaimanapun juga seperti yang Kiwa sampaikan kasusnya Nabi Musa dengan cara yang berdoa itu, ya ini memang bentuk ungkapan dia. Bagaimana bentuk kecintaan dan keakraban dia dengan Tuhan dibangun dengan cara yang dan ini sangat pribadi sekali. Jadi sangat pribadi. Di lapis-lapis yang namanya ini hidup manusia, ada sesuatu yang sangat pribadi di dalam hati kita, yaitu bagaimana kita ini beribadah dengan cinta kepada Tuhan ini. Dan bahasanya pun mungkin sudah bukan bahasa yang kayak orang lain. Tapi kalau orang sudah mesra sekali, itu ngomongnya itu mungkin tidak memanggil namanya, sudah tidak pakai namanya, tapi mungkin yang gitu aja gitu. Sebagai bentuk kecintaan, keakraban, kasihnya dan lain sebagainya. Gimana itu? Untuk ini mungkin saya untuk endingnya ya. Oh iya, itu namanya sudah lama ini ya. Kapan-kapan kita sambung lagi ini teman-teman. Gimana? Tapi mohon kalau memang apa yang saya sampaikan ini kiranya sensitif, ya tolong diedit aja. Iya, betul. Jadi kalau menurut pendapat saya, ketika saya sudah selesai melakukan riyadhah dan ketemu dengan Sayyid Asif bin Barko ya, saya keluar kota,
dan mendapati Kiwa lagi ngopi dengan mesrahnya gitu bermesraan dengan Tuhan melalui kopi gitu ya, apa ngantuk-ngantuk dikit gitu. Sampai di rumah saya tuh berpikir Ki, setelah sholat itu, pada dasarnya Tuhan itu maha mesra begitu. Ya. Tuhan itu maha mesra. Bismillahirrahmanirrahim, maha kasih, maha penyayang, maha mesra. Walaupun ada juga sifat kejam dari Tuhan yang sangat tegas begitu. Tapi kemudian saya berpikir, apakah pemahaman kita kepada sebuah agama itu yang menjadikan Tuhan itu bersifat kejam, sebenarnya sadis, ini adalah tidak tersentuh dan lain sebagainya. Soal point of view dan masalah bahasa. Boleh jadi sebenarnya Tuhan itu, ya itu tadi, Tuhan sesuai dengan prasangka hambaku. Itu artinya Tuhan itu sesuai dengan kacamata apa yang engkau gunakan gitu. Jadi kacamata Tuhan itu ternyata tidak satu. Benar sekali. Dan itu bisa hanya bisa dialami, sebenarnya begitu. Dialami itu berbeda dengan hanya mengamati. Sama dengan orang lihat orang lain misalnya bermesraan, itu kita mengamati dari luar, tapi kita bukan pelakunya. Tapi kalau untuk bermesraan dengan Tuhan, kita memang harus melakui dan siap untuk dibanting, siap diremus, siap dibunuh, siap diapapun gitu. Memang saya nggak bisa mengatakannya, ini bahasa saya sangat terbatas sekali untuk mewakili dari zat itu, kira-kira begitu. Dan bahkan sifat asma af'al itu pun akhirnya lebur semua. Jadi kalau orang mengatakannya disuwung itu di sebuah ruangan, bukan ruangan dan kondisi yang sudah tidak bisa terpahami oleh orang-orang awam, kira-kira gitu. Oke Ki Suling, mungkin ini hanya sebagai prolog aja. Ya, saya mohon apa yang saya ucapkan tadi kalau memang dinilai kurang manfaat ya diedit aja deh, nggak apa-apa. Enggak. Ini insya Allah semua ini adalah proses perjalanan, Pak. Semua teman-teman juga di rumah, saya kira gitu. Oke ya. Ya, ada yang bisa disampaikan lagi? Sudah Ki. Saya terima kasih sekali dikasih kesempatan untuk testimoni, kemudian mencoba di kota itu. Ada banyak pelajaran ketika saya bertemu dengan Tuan Asif. Nah, kapan-kapan kita testimoni lagi ketika misalnya kita mengamalkan apa. Begitu. Jadi insya Allah pasti akan berbeda gitu, karena Tuhan itu tidak akan pernah memberikan sesuatu yang sama, kira-kira begitu, karena saya bukan Tuhan gitu, jadi saya nggak tahu kira-kira gitu. Kalau boleh saya ada permintaan, silakan. Mungkin suatu saat Kiwa mau ngajak saya untuk melakukan riado, bertemu dengan salah satu tokoh sufi siapa begitu. Insya Allah kita nanti bisa bareng-bareng dapat pelajaran-pelajaran yang kalau menurut saya nggak ada harganya, merinding saya. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian podcast kali ini, semoga ada manfaatnya bagi kita Ki Suling ya, dan teman-teman di rumah. Saya Ki Wongalus. Saya Ki Suling. Jangan lupa like, subscribe, ketik tombol lonceng, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.